Ia tepat berusia 40 tahun ketika pagi itu terasa berbeda. Bukan karena hujan atau udara dingin, tapi karena dadanya seperti kehilangan isi. Selama bertahun-tahun, hidupnya berjalan lurus. Bangun subuh, menyeruput kopi, berangkat bekerja dengan perasaan aman. Hidupnya stabil, tidak mewah tapi cukup. Ia sudah bekerja lebih dari 15 tahun. Datang paling pagi, pulang sering paling akhir. Ia percaya satu hal sederhana. Kalau seseorang bekerja jujur dan sungguh-sungguh, hidup akan membalasnya dengan adil. Perlahan, ia naik tangga demi tangga. Bukan dengan cara licik, bukan dengan menjatuhkan orang lain. Ia hanya konsisten. Ketika akhirnya ia dipercaya memegang tanggung jawab besar, hidupnya terasa mapan, gaji cukup, cicilan teratur, anak-anak sekolah dengan tenang. Istrinya percaya penuh bahwa suaminya adalah sandaran keluarga. Lalu suatu hari, ia dipanggil. Tidak ada teriakan, tidak ada tuduhan, tidak ada kesalahan besar. Hanya kalimat-kalimat dingin yang terdengar sopan. Evaluasi, penyesuaian, keputusan yang harus diterima. Ia dinonjobkan, bukan diberhentikan, tapi juga bukan bekerja. Hari-hari setelah itu terasa aneh. Ia tetap bangun pagi, tapi tidak tahu harus kemana. Ia duduk lama di ruang tamu, menatap lantai, seolah berharap waktu bergerak mundur. Ponselnya sepi, tidak ada pesan, tidak ada panggilan. Yang paling berat bukan langsung soal uang, meski itu menghantui, melainkan rasa kehilangan harga diri. Selama ini ia mengukur dirinya dari satu hal, pekerjaannya. Ketika itu hilang, ia merasa dirinya ikut hilang. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apa aku sebenarnya gagal? Di usia 40, apa aku masih punya kesempatan? Ia menghindari tetangga, menunduk ketika bertemu kenalan. Bahkan di rumah, ia lebih banyak diam. Malam-malamnya panjang, tidurnya dangkal, kepalanya penuh, tapi hatinya kosong. Suatu malam anaknya yang masih kecil mendekat. Dengan suara polos, anak itu bertanya, "Ayah, besok di rumah lagi?" Pertanyaan sederhana itu menghantamnya lebih keras dari keputusan apapun. Ia sadar, di usia 40, ia bukan hanya seorang pekerja. Ia adalah ayah, ia adalah suami, ia adalah contoh. Ia menangis malam itu, diam-diam. Bukan karena lemah, tapi karena akhirnya jujur pada dirinya sendiri. Hari berikutnya, ia mulai bangkit. Pelan-pelan, tanpa slogan besar, tanpa janji berlebihan. Ia mengambil selembar kertas dan menulis ulang hidupnya. Bukan jabatan, bukan posisi, tapi kemampuan, pengalaman, masalah yang pernah ia selesaikan, orang-orang yang pernah ia bantu. Ia menghubungi teman-teman lama, tidak untuk mengeluh, tidak untuk minta dikasihani, hanya menyapa, membuka kembali hubungan yang lama tertutup oleh kesibukan. Ia menerima pekerjaan apapun yang masih sejalan dengan nilai dirinya, meski penghasilannya jauh dari masa lalu. Ia belajar hal baru, meski otaknya terasa kaku dan egonya sering menolak. Ia menelan rasa malu karena ia tahu, malu hari ini lebih baik daripada menyerah selamanya. Yang paling penting, ia mulai jujur pada keluarganya. Tentang ketakutannya, tentang kenyataan, tentang rencananya. Dan dari sanalah ia menemukan kekuatan yang selama ini ia cari, dukungan yang tidak pernah pergi. Di usia 40, ia akhirnya mengerti. Hidup tidak berakhir ketika satu pintu tertutup. Hidup hanya sedang meminta arah baru. Langkah nyata agar bisa bangkit. Jika Anda berada di posisi pria ini, inilah langkah-langkah nyata yang perlu dilakukan. 1. Terima kenyataan tanpa menghancurkan diri sendiri. Akui bahwa situasi ini menyakitkan, tapi jangan menganggap diri gagal sebagai manusia. 2. Pisahkan jati diri dari pekerjaan. Pekerjaan bisa hilang, tapi nilai dan pengalaman tetap melekat pada diri Anda. 3. Petakan ulang kemampuan secara jujur. Tulis apa yang benar-benar bisa Anda kerjakan dan kontribusi apa yang bisa Anda berikan. 4. Bangun kembali jaringan dengan rendah hati. Sapa orang-orang lama. Jangan malu memulai dari nol. 5. Terima penurunan sementara pendapatan bisa turun. Status bisa berubah, itu fase, bukan vonis seumur hidup. 6. Belajar hal baru secara realistis. Tidak perlu sempurna. Yang penting relevan dan bisa dijalankan.
7. Libatkan keluarga dalam perjuangan. Jangan memikul beban sendirian. Dukungan terkuat sering datang dari rumah. 8. Jaga rutinitas dan kesehatan mental. Bangun pagi, bergerak, buat target kecil. Jangan biarkan hari kosong memakan kepercayaan diri. Bangkit bukan soal kembali ke posisi lama. Bangkit adalah saat seseorang tetap melangkah, meski jalannya berubah. Dan pria berusia 40 tahun itu akhirnya tahu, selama ia masih mau berjalan, hidup belum selesai.